semuanya, perkenalkan nama saya Lucy Sefrina Bernoa Sitohang dengan NIM 200704978. Saya merupakan mahasiswi D3 Teknologi Pulp dan Kertas kelas A angkatan 2020. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah recovery bahan kimia yang membahas tentang evaporation principles and black liquor properties. Produksi craft black liquor memiliki 3000 pound padatan black liquor per ton udara. Memiliki nilai sebenarnya tergantung pada pulping yield, yakni high yield proses sekitar 2000 serta dissolving pulpsnya sekitar 3500 dan delignifikasi oksigen menambahkan lebih banyak padatan, yakni 5 hingga 10%. Penguapan yang dibutuhkan untuk membakar burn liquor terdapat dua, yakni wick black liquor from washer memiliki sekitar 15-20% padatan serta 80-85% air, dan black liquor to recovery boiler memiliki sekitar 65-85% padatan serta 15-25% air. Cairan black liquor dari pulp mill berupa 15% padatan kering dan 85% air. Sebagian besar air ini diuapkan untuk mencapai tingkat kepadatan kering yang digunakan untuk pembakaran di recovery boiler. Saat dibakar, padatan kering black liquor berkisar 65-85%. Selama penguapan ke tingkat padatan kering ini, cairan melepaskan bahan yang mudah menguap seperti senyawa belerang dan metanol. Volatil ini harus dipisahkan dari kondensat dan gas, serta dibuang dengan cara yang ramah lingkungan. Selanjutnya akan membahas tentang prinsip dari penguapan. Evaporator black liquor terdiri dari penukar panas dan bejana pemisah uap cair yang dirakit dalam unit yang dikenal sebagai benda. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa evaporator yang disederhanakan dengan kondensasi uap di bagian luar tabung baja yang memanaskan cairan hitam mendidih di bagian dalam. Ini adalah salah satu contoh dari teknologi racing film yang lebih tua di mana ekspansi uap di dalam tabung tersebut memaksa black liquor film ke atas tabung di mana titik uap dan cairan yang sedikit lebih pekat tersebut dapat dipisahkan. Bahan evaporator dan energi keseimbangan. Jika kandungan panas uap digunakan hanya sekali, 100.000 pound uap akan menguapkan hanya 100.000 pound air dari liquor. Ventilasi, radiasi, dan kerugian lainnya akan mencegah pencapaian efisiensi teoritis, sehingga efisiensi thermal dalam efek evaporator tunggal saja sekitar 90%. Jenis evaporator black liquor ada dua, yaitu satu racing film dan kedua itu failing film. Di sini terdapat operasi efek tunggal dan operasi efek ganda, di mana menyediakan nilai yang menggambarkan bagaimana menggabungkan efek mengurangi uap yang diperlukan untuk menguapkan sejumlah air dari wick black liquor. Selanjutnya ada set evaporator atau 6 efek sederhana. Pada gambar tersebut menunjukkan konfigurasi industri yang khas dari kenaikan evaporator di mana sekitar 500.000 pound air uap dapat dihilangkan dari black liquid dengan kondensasi 100.000 pound uap. Selanjutnya ada perpindahan panas di evaporator, di mana terdapat rumus laju penguapan sama dengan Q sama dengan U kali A kali delta T, di mana U adalah koefisien perpindahan panas keseluruhan, A adalah total luas permukaan perpindahan panas, dan delta T adalah perbedaan suhu, di mana suhu uap pada efek pertama dikurangi dengan suhu uap kondensasi pada efek terakhir. Black liquor properties, yakni dasar desain peralatan evaporasi serta perubahan kimia siklus black liquor, dapat berdampak pada kinerja evaporator jika properti berangkat dari nilai desain viskositas, titik didih naik, dan konsentrasi spesies scaling. Kandungan padatan produk evaporator film meningkatkan sering dipantau dengan mengukur berat jenisnya, serta memiliki kekhawatiran tentang penerapan teknik ini untuk mencairkan lebih dari 50% padatan. Selanjutnya ada gambar viskositas black liquor terhadap padatan, di mana gambar tersebut mengilustrasikan bagaimana viskositas black liquor bergantung pada kandungan padatan kering dan suhu untuk black liquor yang khas. Di atas 60% padatan, viskositas adalah fungsi yang sangat kuat dari kandungan padatan. Kisaran viskositas black liquor untuk cairan pekat yang khas ditunjukkan pada plot. Meskipun beberapa nilai viskositas yang cukup tinggi dapat dicapai dalam konsentrat
evaporator padatan tinggi, dan cairan black liquor serta viskositas cairan black liquor di bawah 50% padatan relatif rendah. Apa aja yang menentukan viskositas black liquor? Pertama, adanya kandungan padatan total dan suhu. Kedua, jenis kayu dan kondisi memasak. Ketiga, memiliki sisa alkali atau pH. Keempat, memiliki korelasi yang ada, tetapi black liquor yang sebenarnya viskositasnya berbeda sekitar lebih kurang 400%, serta viskositas harus diukur untuk desain evaporator. Viskositas memiliki dampak, yakni desain evaporasi yang sangat dipengaruhi oleh viskositas, di mana koefisien perpindahan panas adalah nilai U, serta penggunaan daya dalam unit dengan pompa resirkulasi, dan kapasitas evaporator dapat terpengaruh oleh perubahan viskositas. Misalnya, spesies kayu, di mana viskositas naik 5 kali lipat, sedangkan nilai U-nya turun 50%. Demikian pemaparan dari saya mengenai mata kuliah recovery bahan kimia yang membahas tentang evaporasi principles and black liquor properties.